Seorganisasi itu berbeda. Berarti perbedaan organisasi gak jadi permasalahan. Nggak jadi permasalahan. Jirolu, obrolan dimulai. Lost there. Jangan jadikan permasalahan, tapi organisasi itu jadikanlah kekuatan dalam desa itu masing-masing. Dengan satu contoh, misalnya di desa kita lah di Tanjung Rejo sini kan banyak organisasi. Kalau sudah bersatu, kalau dari ada musuh datang kita bersatu kan gampang. Berarti desa ataupun kecamatan yang kita tinggal ini ditakuti sama orang luar. Ya itu jelas. Karena persatuan orang desanya itu luar biasa. Wis silate jos, ya kan. Persatuannya jempol. Cerdas ya wonge. Gitu. Terus galak-galak wonge kan. Galak dalam arti bukan galak ngawur. Tegas. Galak jalur. Kalau ada orang luar ingin bikin ornar di desa kita hadapi bareng-bareng. Enak. Walaupun kita beda bendera, tapi satu tujuan, membentengi desa, membentengi negara. Itu jelas itu, membentengi keluarga. Nah iya. Oh ya, jadi untuk silat seperti itulah tadi Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang kesibukan Bapak di luar pelatih itu apa Pak? Kalau saya kan sudah tua, macul, kan tidak mungkin melatih. Sing jelas kalau saya ini hanya bisanya memantau, ya kan, dan juga membuat support kepada yang muda-muda. Tapi pernah nggak sampean selek sama saudara gitu, pernah nggak? Enggak satu tujuan, enggak satu pikiran lah, pernah. Yang namanya manusia, rambut sama hitam, perbedaan pendapat itu jelas ada. Cuman itu juga jadi permasalahan. Pasti ada. Walaupun dalam jangankan satu organisasi kan yang sudah banyak, satu keluarga saja itu sudah ada beda pendapat. Nah ya itu sudah jelas, itu sudah sudah umum lah kayak gitu kan. Yang jelas perbedaan pendapat itu janganlah dijadikan perpecahan, tapi dijadikanlah kekuatan. Nah, ya. Karena kalau nggak ada perbedaan, nanti gimana ya? Kurang bagus ya. Nah, karena apa? Kalau sudah ada perbedaan, nanti ujung-ujungnya kita bertemu bermusyawarah, pasti ada titik ketemunya. Pasti itu. Karena ini ada peribahasa, suatu pohon kalau sudah besar itu pasti banyak angin. Anginnya gede. Angin jelas gede. Tapi ini Pak, ada ketika ada sebuah permasalahan, itu ketika dirundingkan bukan tambah dingin tapi malah tambah panas, ada juga. Itu sering terjadi untuk saudara-saudara yang lain juga pernah merasakan. Kadang kita tuh niatnya untuk mendamaikan, tapi akan maksudnya timbul permasalahan yang baru. Nah, itu pasti ada. Ini berita asli yang saya dapatkan dari konco-konco dari Jawa, pokoknya dari saudara kita yang jauh itu ada. Itu katanya kok saya tuh niatnya mau silaturahim tapi tidak diterima. Kadang kemarin ada kabar juga yang namanya kita pengen berbuat baik tapi dibalas dengan tidak baik. Itu gimana Pak? Menurut Bapak itu? Jale. Kan bingung toh Pak. Padahal dhewe niatnya apik, tapi ngopo kok dibalas dengan elek? Karena iku sebuah ujian atau emang nasib, apa emang takdir apa kepiye kan? Nah, muat kan? Tapi itu ada loh Pak, itu ada. Dan itu terjadi dan sering. Kalau itu gimana ya ceritanya ya? Ayo. Karena kita ya benar dikatakan kita niatnya bagus. Tapi nggak disambut dengan bagus. Karena kita punya niat bagus. Ada peribahasa bagus
buat kita belum tentu bagus untuk orang lain. Oh, ngono. Nah, kan itu bagus buat kita, tapi belum tentu bagus untuk orang lain. Nah, terbantu dari sisi mana bagus niat kita. Kan dilihat bagusnya sisi kita di mana. Niat kita silaturahim memang bagus, menyambung tali persaudaraan itu bagus. Nah, cuman kalau kemungkinan dalam kita bersiraturahim itu tadi sebelumnya ada konfirmasi, kemungkinan bisa dipahami. Oh Kang, misalnya kan jauh-jauh hari saya pengen silaturahim ke sana. Rundingan lah ya. Rundingan. Nah, kemudian oh nggih monggo-monggo. Nah, tapi kalau ketika kita bertamu di sana, kita melewati apa ya istilahnya, melewati batas, kita tidak punya sopan di sana, ya kemungkinan sedulur-dulur juga kurang enak. Jadinya seorang tamu kudu memahami situasi dan kondisi yang kita tamoni. Nah, posisi sana gimana? Misalnya kita tamu pas latihan langsung kita megang, itu kan kurang logis nampaknya kan gitu. Seperti ngajak sparring gitu. Nah, kita tamu ya kita berarti nggak boleh berarti. Ya nggak boleh kalau walaupun niat berarti gitu iya. Maksudnya. Kalau kita bertamu di sana ibaratnya kan ya kita bertamu sudah kita ini bertamu. Berarti kalau ngajak sparring berarti harus koordinasi dulu. Ya harus dikonsultasi dulu jauh-jauh hari. Rundingan. Kan? Misalnya kita besok mau bertamu sana, kita jangan kata-kata sparring di sana itu ya. Terus? Kita di sana itu kita berbagi ilmu Kang. Nah gitu kan, berbagi ilmu. Berarti sparring, kata-kata sparring kasar. Kasarannya itu tidak gelut. Ngajak gelut. Kita Tapi kan jenenge silat ya gelut, enggak mungkin. Ya jelas gelut. Enggak mungkin kan silat antem-anteman watu kan enggak mungkin, anteman ngantem banner kan ora mungkin. Tapi kan bahasa itu bisa menimbulkan emosi orang. Tapi kalau Kang besok saya silaturahmi di situ, kita berbagi ilmu Kang sedikit, kan gitu. Ataupun olahraga. Kita olahraga sama-sama, kan gitu. Kita berbagi pengalaman, gimana Kang bisa enggak? Yo dengan kata lain, yo gimana Kang yo? Ya itulah sparring Kang, kan gitu. Kalau cuman yo sparringnya kan di sana kan, kalau di sana itu mengizinkan ya kita sparring, kalau enggak ya kalau ditolak iya Pak. Ya ditolak juga enggak masalah namanya. Berarti kalau orang itu sudah mengajak orang itu sparring, berarti seolah-olah kita itu sudah jago. Sombong. Nah ya sombong. Kan enggak boleh. Enggak boleh. Kita datang ke sana ya sudah, misalnya kalau ya, yang kita tamu di situ, ayo Kang kita sparring. Nah, itu kan lain ceritanya. Kita tamu tapi kita lancang aja. Itu berarti sombong. Enggak boleh. Niatnya emang baik silaturahim. Tapi apa senenge ada sisi belakang yang kurang baik. Kurang bagus karena seolah kan wah saya tuh pengen ngetes ilmunya itu nggak boleh. Orang yang namanya ngetes orang itu tidak boleh, dalam agama tidak diperbolehkan. Apalagi tentang silat emang nggak boleh. Makanya itu terkecuali dari tuan rumah itu mengajak, ya kita tidak menolak. Ataupun ada acara tertentu lah ya. Ada acara tertentu. Betul. Tapi emang seharusnya kita harus menjalinkan silaturahim antar organisasi Pak. Kalau menurut saya, karena untuk menghindari provokator biajingan ini Pak. Karena ulah-ulah provokator ini saudara-saudara pencaksilat banyak yang jadikan korban. Gitu loh Pak. Banyak, apalagi saudara-saudara kita yang ada di Jawa banyak banget. Jadi saling dendam, timbulnya seperti itu kan. Itu kan termasuk apa ya, orang-orang yang jalan pikirannya kan belum apa ya, kurang ngopi berarti. Nah, cara Jawane ngopine kurang kental, dolane kurang adol. Lah iki kopine diombe entek. Nah, iki ya kurang kental iki nek kopine. Kamerane melek ya. Nek kopine kental, seger ya ngambil saya. Jadi untuk dulur-dulur yang ada di Margotabir khususnya, umumnya ini di seluruh Indonesia, jagalah emosinya apapun yang terjadi, karena yang namanya provokator belum pasti orang itu dari organisasi pencaksilat. Boleh jadi
Tapi terkadang saudara kita sendiri loh Pak. Nah, ya betul. Kadang-kadang juga ada orang lain, ada orang ketiga yang ingin menghancurkan organisasi pencak silat. Ada juga bisa dikatakan kayak gitu. Musuh dalam selimut juga ada. Bukan musuh dalam selimut. Kalau musuh dalam selimut berarti dari organisasi itu sendiri. Nah, itu yang lebih berbahaya malah. Tapi ada juga kan? Ya pasti ada lah ya. Itu saya kurang paham karena saya belum pernah menemui hal-hal yang kayak seperti itu. Belum. Gitu, belum. Tapi semoga nggak ada. Jangan ada. Saya mengharap juga jangan. Ini ada. Harus jadi PR untuk pengurus ini untuk memperketat ini berarti ya. Memang, nanti tugasmu ya Pak. Harus memperketat Pak. Karena kan sampean pengurus, jadi harus memperketat gimana caranya nggak ada selimut musuh dalam selimut. Kalau kita anggota kan hanya nurut pengurus. Karena orang-orang yang kurang berpendidikan aja yang nggak mau pengurus, nggak mau nurut sama pengurus gitu. Ya, karena bukan masalah orang yang tidak berpendidikan masalah itu. Terus? Kadang-kadang nggak kan kalau kita dilatih kan diajari tentang pendidikan pencak silat kan, nggak mungkin diajari tentang jagoan pencak silat kan. Iya betul. Nah, ketika kita jadi santri, memang kita menurut. Nah, tapi ketika sudah menjadi anggota tetap, wah itu kadang-kadang maaf ngomong. Gedindas. Padahal latihannya penak. Sepele latihannya. Artinya ngalem. Kalau yang namanya dunia pencak silat, setahu saya tuh nggak ada yang enak. Namanya latihan silat, nggak ada yang enak. Yang sebenarnya nggak ada yang enak. Cuman ada trik-triknya orang itu tersendiri-sendiri kan gitu. Nah, trik-trik biaya. Ya maksudnya triknya supaya orang itu bisa kerasan dalam mengikuti organisasi itu sendiri. Kalau nanti dibikin kayak gini, wah ini nggak bisa lanjut, ya misalnya. Pengennya yang enak. Nah, tapi setelah jadi gedindase. Wah, tok ndase lah gedindase, pensiun ndase. Ya kan. Ya intinya itu aja yang bisa saya sampaikan kepada yang jelas saya pesan kepada sedulur-sedulur semua khususnya yang ada di Margoyase dan yang ada di Indonesia lah pada umumnya. Jagalah sikap, janganlah menimbulkan sing ugal-ugalan apa ngarani? Arogan. Itu janganlah bersifat arogan. Gak pantas ya. Ya, kurang pantas. Dalam segi apapun yang namanya arogan tuh nggak pantas. Oke, semoga aja di tahun besok ini kan setelah lebaran mungkin itu akhir dan awal untuk menutup rasa saling dendam. Karena kan lebaran kan kita saling memaafkan lahir dan batin. Nah, itu harus kesempatan kita di ini untuk mengakhiri yang namanya bentrokan, saling arogan, organisasi lain harus berhenti. Ya kalau bukan kita siapa lagi loh Pak, ya kan? Ya kan? Kalau bukan kita nggak ada lagi siapa? Pada hakikatnya yang menghentikan bentrokan itu adalah diri kita sendiri. Iya kan? Kita sendiri. Karena apa? Pernah saya ada pesan dari seorang kiai, kan? Orang yang jago, nah, karena orang sing kebel itu bukan orang yang tidak mempan dibacok, tidak mempan dipukul. Karena orang yang tebal itu orang yang bisa menahan hawa nafsu. Benar. Oh ya, yang sekali lagi karena ini masih bulan Ramadan dan sebentar lagi kita merayakan hari kemenangan kita. Khususnya umat Islam. Di sini saya juga mengucapkan taqabbalallahu minkum minna wa minkum minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan saya yang tidak sengaja maupun yang saya sengaja. Kepada seluruh santri, seluruh anggota tetap yang ada di Margo Tabir dan seluruh yang ada di Indonesia ini pada umumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat ini dipotong orang ini. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut
tanggal 1 Syawal tahun 1442 Hijrah. Nah, semoga di hari kemenangan nanti kita benar-benar menjadi orang yang ahli takwa. Amin. Nah, itu aja. Oke. Mungkin karena ini udah malam, kita sahur dulu lah ya. Kita mempersiapkan sahur karena ya malam ya. Ini sahur terakhir kawan-kawan. Pokoknya saya sebagai admin, sebagai kreator sektor 86 yang jelas Rifki Jamet yang paling burik, yang paling bawel dan paling aneh-aneh ini mengucapkan meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf kepada teman-teman, entah itu dari sisi menghibur atau sisi menasehati ataupun lain-lainnya lah ya. Saya sebagai kreator yang kurang ganteng meminta maaf sebesar-besarnya ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, dan jangan lupa subscribe. Salam love. Dah.